Ya, dan untuk membahas lebih mendalam tentang penundaan tuntutan jaksa dalam sidang kasus Ahok, sudah bersama kami di studio CNN Indonesia pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat sore Kang Asep. Selamat sore Pak. Apakah bisa diterima alasan JPU bahwa tuntutan harus ditunda karena butuh waktu panjang untuk menyusun surat tuntutan? Ya, satu, ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan. Kedua, dalam persidangan sudah ditentukan kode kalendernya. Tuntutan kapan, rekusitor kapan, pembelaan kapan, replik kapan, duplik kapan. Sehingga pas majelis, tanggal 9 itu akan diputus 5 bulan. Ketiga, pengunduran 1 minggu. Jadi sebenarnya JPU udah dikasih tahu sebelumnya. Artinya udah sepakati oleh JPU tanggal ya? situ. Makanya ketika misalkan hari ini menyatakan belum siap, emang sah saja belum siap. Cuman kan ini perkara menarik perhatian. Tidak nasional, internasional disorot loh. Kok alasannya belum siap? Apalagi itu bisa diterima kalau soal belum siap. Tapi itu karena biasa. alasannya adalah banyak saksi ahli, banyak saksi-saksi dan juga ahli yang dihadirkan. Maaf, Jadi, saya dengan kasar harus waktu. mengatakan itu nggak profesional seorang jaksa. Tidak itu kan profesional. biasa. Itu kan tadi ketua majelisnya dengan ada marah jengkel, saya lihat saudara Budi mengatakan, loh Anda ini banyak, masa nggak bisa kerjakan? Kalah dengan tugas mahasiswa kan dikumpulin selesai per kelompok. Loh ini hanya kan tiap selesai sidang 1 minggu. Kenapa nggak bisa bikin? Kita udah biasa tuh, entah hakim, entah jaksa, entah penasihat hukum selesai sidang bikin, selesai bikin. Jadi nuntut gitu nyicil. Kalau sekarang ahli banyak, saksi banyak, loh ini kan hanya ahli sebagian. Itu kan sekarang udah canggih. Zaman saya masih intik aja bisa kok. Sekarang kan suara bisa keluar dalam bentuk rekaman, udah bisa diketik. Itu maka saya bilang ketika alasan belum siap, itulah jangan salahkan ada sebagian masyarakat menunda dikaitkan di luar hukum. Itu yang menarik. Apalagi sebelumnya kan dari pihak kepolisian kita tunda. Nah itu dia, karena ada momentum pihak kepolisian minta ditunda. Sehingga akhirnya orang mengait-ngaitkan dengan alasan permintaan dari pihak kepolisian. Jadi sampai akhirnya mengait-ngaitkan ini jangan-jangan ada intervensi ini terhadap JPU. Dan JPU ini makanya sebenarnya saya nggak TP1 dulu ya. Gini, sekarang kan tidak konsisten, alasannya belum siap. Terakhir dia masih membicarakan ada kaitan kepolisian. Apa hubungannya? Kalau soal keamanan itu kewajiban keamanan. Dulu kan pindah Gajah Mada ke pertanian itu karena keamanan kan. Selama ini keamanan juga malah menurun. Terbukti hari ini kan coba yang katakannya 1.500 mana? Biasa-biasa saja kan. Tapi dalam aturan sebetulnya nggak ada. Sekali lagi, tidak boleh penundaan sidang karena keamanan. Jadi kalau keamanan itu bukan penundaan, tapi pemindahan tempat. Apa saja alasan yang bisa membuat paling gampang sidang itu tadi belum siap, ditunda? itu harusnya nggak bisa dipaksakan seperti hari ini. Sakit, ya itu nggak bisa. Itu yang umumnya itu yang terjadi. Nah, atau karena diperiksa oleh pemeriksaan yang lain, itu yang umum. Tapi kalau alasan keamanan nggak bisa. KUHP hanya mengatur keamanan itu pemindahan, dipindahkan tempatnya tidak memungkinkan. Nah, seperti kemarin Gajah Mada pertanian. Tapi apakah mungkin kemudian JPU meminta penundaan dan dengan resiko mereka akan dituding tidak profesional? Ya sekarang faktanya. Kan tadi alasannya jelas. Belum diketik. Majelis sudah mempersiapkan, silahkan 5 jam kami kesempatan. Nggak selesai. Tanggal 20 belum pasti. Loh, jangan salahkan kalau sebagian masyarakat akan menuduh. Karena kalau orang sudah biasa di pengadilan, harus siap. Seminggu itu udah biasa kan. Sekarang diundur lagi 2 minggu. Nanti kalau belum siap lagi, jangankan salahkan lagi kalau masyarakat tertentu misalkan menilai ada kaitan pilkada. Nah itu dia, yang menarik kemudian kalau kemudian ditunda, ditawarkan di 17 April, kemudian minta waktu molor lagi, minta tanggal 20 April. Sementara setelah pencoblosan. Ya, gitu. Jadi orang menduga-duga ada apa nih sebetulnya? Betul, malah harusnya kan ini masalah hukum. Saya sering katakan ngebahas yang peduli amat pilkada, belum amat politik, ini masalah hukum. Jadi ketika diberi kesempatan sebelum pilkada, hakim hanya lihat hukum kan, dia ngundur. Dan sebelumnya kan arahnya supaya setelah pilkada. Padahal sebelumnya perkara kan cepat dari kepolisian. Lebih aneh lagi, jaksa ini dulu kan bikin dakwaan aja hitungan 2 jam. Lalu masa bikin tuntutan udah kan seminggu nggak sanggup. Ini kan juga logika yang nggak sehat. Apapun alasannya, jujurlah saya katakan. Apalagi sebelumnya kan jaksa agungnya bicara. Udah, loh itu kan kewenangan jaksa di lapangan. Dia tunggu laporan anak buahnya. Ini yang saya kira sekali lagi tolonglah budaya hukum itu jangan sekali lagi. Memang ini ada kaitan politik, tapi jangan dikaitkan kalau penundaan sidang dikaitkan dengan pilkada, kan politik. Ini ada kaitan politik, tapi mau tidak mau akhirnya dikaitkan dengan pilkada tentunya. Ya tapi, harusnya penegak hukum. Apakah ini kemudian akhirnya menguntungkan Ahok? Jujur, saya katakan ya, sekali ini bukan kompetensi saya seorang hukum ya. Betul. Harusnya kan hukum itu tadi ketika sekarang jatahnya si penuntut umum mengajukan rekusitor, ajukan rekusitor supaya nanti Pak Ahok kan tanggal 17 kan suara rencana 17 dia pembelaan kan. Jadi Pak Ahok bisa mengadakan penyampaikan pembelaannya. Nah, sekarang sekali lagi ini di luar kompetensi saya. Dengan Pak Ahok tidak menyampaikan tanggal 17, tidak ada hak lagi Pak Ahok untuk teriak-teriak. Bahwa saya tidak menodai. Ya sekarang selesai. Katakanlah masyarakat yang melihat ya pendukung militannya Ahok tetap, pendukung militannya Anies juga tetap. Kalau kemarin kan ada yang istilah bahasa ini yang belum jelas itu kan, setidaknya kalau Ahok menjelaskan, mungkin sekali lagi ini bukan di luar kompetensi saya, tapi secara hukum harusnya ya sudah taati kode kalender ini bahwa sekarang ada tuntutan, bacakan apapun. Kalau dia tuntut bebas, tuntut dihukum. Hak Ahok dong sebelum pilkada tanggal 17 itu sudah disepakati. Nah ketika sekarang jadwal dirubah, diakhirkan setelah
pilkada. Nah, jangan salahkan lagi kalau ada orang berpandangan. Nah, itu supaya Ahok Tapi tidak masalah. artinya penundaan atau menyatakan ketidaksiapan ini benar-benar bolanya ada di tangan jaksa. Artinya jaksa tidak akan mendapat sanksi apabila berlaku yang seperti tadi Kang Asep katakan tidak profesional. Emang betul, hakim tidak bisa memaksakan. Kan harusnya tempat itu mau dibacakan kalau dia belum siap saat itu. Tapi dulu pernah ada solusinya. Saya ingat dengan ketua majelisnya dengan Ini Budi menarik kok. solusinya, tapi ditahan dulu Oke. setelah jeda pariwara. Kami akan kembali dengan dialog tentang penundaan tuntutan jaksa dalam sidang kasus Ahok ini. Usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom. Ya, kita lanjutkan dialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Tadi Anda katakan ada solusi sebetulnya. Ya, gini dulu, kita memberi pelajaran kepada jaksa, biasanya jaksa itu selalu ngulur, tidak mau tuntutan. Karena maaf ya, dulu sekali lagi, nggak tahu yang sekarang. Dulu tuh sering kejadian, kenapa jaksa tidak mengajukan rekusitor tuntutan cepat? Karena ada oknum bermain, istilahnya TDO, tunggu datangin orang atau transaksi. Lalu mau tuntut berapa dong, bayar berapa, itu dulu kejadiannya. Bawah tangan ya. Bawah tangan. Supaya itu tidak terjadi, dulu kita hakim-hakim Jakarta Pusat, supaya jaksa tidak bermain-main oknum ini, ya udah, Anda tidak nuntut, kita lewat. Dan dicatat, Anda sudah diberi kesempatan, cuma tidak menggunakan haknya, dianggaplah bahasa hukumnya melepaskan haknya. Sebenarnya tadi bisa digunakan. Oh, artinya hakim bisa menggunakan Enggak bisa itu. digunakan, yang penting kan sudah diberikan haknya. Ketika hak tidak digunakan, ya salah sendiri. Yang penting kan Anda silakan untuk milih ini atau itu. Kalau ketika nggak digunakan, ya sudah salah sendiri. Karena sebelumnya ada kesepakatan tadi code kalender gitu kan. Memang dilemanya nanti orang katakan putusan tanpa tuntutan. Tapi kan selama tuntutan sudah diberikan dan dicatat, ya kenapa tidak? Artinya apa saja sebetulnya pertimbangan hakim untuk menggunakan hak itu? Hukum itu kan ada dalam putusannya harus mempertimbangkan dakwaan, harus ada tuntutan. Nah sekarang kan acara sudah tertib. Nah ketika tertib terakhir harusnya jaksa tuntutan, dia alasannya belum siap, kan aneh. Perkara yang menarik perhatian kok belum siap. Nah kalau ini tidak diberi pelajaran oleh hakim supaya tertib beracara, nanti akan dipergunakan terus gitu. Nah tapi dilema beberapa hakim nggak ngikutin gaya saya dulu hakim dan beberapa teman selalu dikasih kesempatan tidak digunakan, kita lewat supaya ada pembelajaran bagi jaksa. Kalau ini terus banget, saya khawatir. Ya, apa nanti ada tapi itu sama sekali tidak mengganggu legitimasi dari proses hukum ini sendiri. Nah, selama ini putusan saya nggak dibatalkan. Justru jaksa kalau berhadapan dengan majelis-majelis yang suka menganut tidak tepat waktu, tidak sesuai aturan, tidak sesuai tata tertib, ya dia takut, selalu mempersiapkan. Nanti ketahuan lah kalau habis tenang aja. Ya ibarat mahasiswa malas kan ngerjakan nanti aja sebut semalam. Tapi kalau misalkan lah ini ngeri, tanggalnya ditentukan. Kan sebelum ditentukan, Anda rekusitor kapan, tuntutan kapan, pembelaan kapan, supaya tertib. Nah sekarang kan tidak menggunakan haknya. Tapi apakah kemudian ada mekanisme misalnya memberikan sanksi kepada JPU yang mungkin berlaku tidak profesional? Ya, itu mah intern kejaksaan. Kejaksaan sendiri. Makanya kalau di sidang karena di bawah pimpinan hakim yang memimpinnya, hakim tadi dengan pemberi pelajaran. Jaksa jangan seenaknya. Jangan selalu bikin belum siap. Walaupun sekali lagi itu diakui dalam praktek. Cuman kalau ini dibiasakan itu khawatir. Selama ini kan pengalaman kan di perkara-perkara yang biasa-biasa itu selalu TDO, tunggu datangin orang. Oke. Tapi yang menarik adalah di sini kuasa hukum sama sekali tidak melakukan protes terhadap ketidaksiapan jaksa. Dia hanya mengatakan bahwa JPU tidak profesional. Ya, catatan saya juga, ada juga kan jaksa tadi kan ngikutin, tunda boleh, tidak boleh. Kan harusnya sama-sama tertib kan. Nah, selama ini juga saya perhatikan beberapa penasihat hukum dari mana saya dulu, sekali lagi bicara pengalaman ya, selalu mengatakan hak saya tanggal sekian, kalau ada nggak mudahkan ya silakan. Nah sekarang ya ikut, kami mundur juga, kami udah siap. Ya harusnya ketika penasihat hukum udah siap, ya sudah, giliran saya bacakan pledoi. Kan sama-sama setelah pemeriksaan tuh, giliran Anda buat kesimpulan namanya rekusitor, giliran kami kesimpulan bikinnya namanya pledoi. Kenapa sekarang tidak digunakan? Nah itu harusnya segera penasihat hukum juga pahit gitu kan, tapi saya juga bingung, lihat kok penasihat hukum sama JPU-nya? Nah itu dia yang akhirnya kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana kemudian legitimasi dari persidangan ini sendiri, apalagi sekarang sedang berlangsung ada satu pilkada yang menjadi sorotan terkait dengan Ahok. Bagaimana kemudian nanti orang akan percaya terhadap proses hukum dari kasus penistaan agama ini? Proses peradilan udah bener. Hakim karena nggak bisa dipaksakan kan? Karena hakim kan tanya kepada para pihak, kesepakatan para pihak. Sekarang jatahnya tapi penasihat hukum tidak ngotot. Kalau penasihat hukum saya pikir hakim akan ngikutin. Kan kesepakatan mereka. Nah sekarang kalau dia tidak siap, dia nerima, yang mau diapakan? Para pihaknya nerima. Kalau hakim kan saya lihat dengan
dengan galaknya Budi itu kan nggak pernah marah itu kan, dengan jengkelnya, suara kasar, segala dalam tanda petik ya, bahasanya agak tinggi kan tadi. Nah artinya apa? Pengadilan tertib, tapi kalau para pihaknya sepakat, nggak bisa apa-apa sidang. Baik. Terakhir, Kang Asep, meskipun saya tahu bahwa ini bukan bidang Anda, bukan bidang politik, tapi sebagai Anda masyarakat. adalah, sebagai masyarakat dan Anda juga hakim yang sudah berpengalaman dan kasus hukum ini biasanya tidak bisa lah dilepaskan dengan masalah politik. Seberapa besar sebenarnya ini akan mempengaruhi situasi politik Pilkada DKI Jakarta? Ya, pertama, kan orang tuh mengapa ini kasus hukum karena orang tidak suka Ahok yang jadi gubernur. Kan? Makanya sudah jadi terdakwa sebenarnya sudah selesai. Artinya beberapa masa menjadi tetap tidak mendukung Ahok karena Ahok telah menodai agama sehingga terdakwa. Ya, sekarang persoalan bagi masyarakat yang penting Pak Ahok dihukum kan. Nah, kalau Pak Ahok nggak dihukum juga yang minimal tadi duduk di kursi pesakitan. Dan masyarakat pada umumnya sudah tercipta dengan Pak Ahok sebagai duduk di pesakitan, dia salah. Baiklah, Kang Asep. Iwan Iryawan, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom.